banyak sekretaris yang kadang beban pekerjaannya berat, kadang-kadang dia susah mengatur waktu, kadang-kadang jadi stres sendiri. Stres mengenai pekerjaan, stres mengenai hadapi bos yang susah, dan sebagainya dan sebagainya. Pasti akan terjadi seperti itu ya. Kita akan bicara dengan Pak Hermanto nanti di sesi siang sampai jam 5 sore ya. Kemudian kita jam 5 sampai jam setengah 7 itu kita long break. Nanti ada dinner di bawah di restoran. Kalau untuk bagian kamar nanti setelah kita selesai jam 5 barangkali ya, biar lebih enak kan, langsung kita bagikan kamar masing-masing. Sudah ada request kok, tadi itu ada peserta yang dengan peserta lain kita sudah bagi. Nah kita malamnya akan karaoke night sing contest ya, nanti di Jamil itu ada karaoke 31 nanti di malam nanti. Tunjukkan keahlian Anda untuk bisa mengentertain orang. Yang kita nilai bukan kemerduan suara dan pitch control ya, tapi bagaimana bisa membuat orang senang gitu ya. Iya, di bawah nama itu. Tapi kalau sudah nulis begitu di samping nggak apa-apa sih, samping kanannya. Nah, gitu. Kalau sudah, paling terakhir nomor 4, tuliskan your favorite song. Your favorite song di sini. Di bawahnya gambar tadi tuliskan your favorite song. Satu aja, choose one your favorite song. Lagu yang Anda sangat suka dan ada sesuatunya di situ. Sesuatu banget. Iya, judul lagu ya. Judul lagu satu aja. Yang paling favorit bagi Anda mungkin barangkali banyak kenangan memori, entah memori yang indah atau memori yang broken heart gitu kan, nggak tahu saya. Yang udah siap mau duluan tampil siapa? Silakan. Deret, silakan. Silakan. Kita lihat seperti apa, Deret, silakan. Iya. 1, 2, 3. Kami anak muda, tubuhku kuat, karena kami rajin bekerja. Perkenalkanlah kami Kobok Deret. 1, 2, 3. Kami dari Deret. Oke, tepuk tangan buat kelompok Deret. Pilihlah Zani jadi Miss Secret, yang pasti mantap, kece dan cucu. Jangan kau salah pilih yang lain, jadi pilihlah Zani. Oke. Perkenalkan kami mau yel-yel. Ini kami dari kelompok bebek-bebekan. Semangat ke kanan, semangat ke kiri. La 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 la. Bebek-bebekan. Oke banget. Sampai akhir gitu kan. Kira-kira tadi cerita mengenai apa ya Mas Rahmat ya film tadi ya? Kemauan dari atasannya dan dia berusaha untuk bisa mengikuti kemauan dari atasannya. Tentang seorang PA atau sekretari dari seorang bos yang sangat sulit di antara bos-bos lainnya. Terus seorang gadis itu sebenarnya dia tidak tahu sama sekali dengan pekerjaannya itu, sebenarnya sama sekali dia belum tahu sama sekali. Terus awalnya dia nggak bisa, jadi expert, bahkan bisa mengalahkan si asisten yang pertama, dan dia bisa ikut bosnya ke tujuan utamanya dari film ini kan si Emily yang pertama mau ke Paris ikut menemani Miranda Priestly. Finally karena dia bisa menjadi lebih outstanding dari Emily, terus jadi ada satu part di film itu yang dipotong, jadi ada satu pertemuan di mana di situ si Emily-nya stuck, nggak bisa jawab pertanyaan Miranda, terus Andy bisa jawab. Kemudian si Miranda mulai percaya sama Andy, jadi si Andy yang dipilih untuk ikut ke Paris untuk mendampingi si Miranda ini. Bisa ambil positifnya, cuman kalau negatifnya enggak. Tapi kita sudah oke tadi ya. Oke. Dari sini, dari Zak nih, kira-kira apa yang mau ditambahkan? Kalau sekretaris memang ketika kita menjadi seorang sekretaris itu kan tidak hanya yang berurusan dengan pekerjaan kantor gitu. Kita di rumah juga bisa ditelepon tengah malam gitu kan untuk urusan luar kantor. Jadi secara keseluruhan sih saya cuma ngelihat effort dia menjadi seorang sekretaris saja di film ini. Effort dia untuk menjadi seorang sekretaris profesional. Gak putus asa, terus dia berusaha keras untuk mencapai tujuan.
Tepuk tangan buat sudah kasih masukan hari ini. Nanti sesi habis ini adalah how to handle the difficult goals ya, sama stress management. Tapi akhirnya dia berhasil mengarahkan seniornya. Kalau boleh saya bilang sih from zero to hero gitu ya, dari nol, dari nggak tahu apa-apa menjadi orang yang luar biasa. Menurut Anda ini berhasil nggak mengalahkan seorang Miranda? Berhasil tidak? Berhasil ya. Yang darinya awalnya nggak dianggap kan, begitu masuk tasnya ditaruh dia, jaketnya ditaruh dia, bahkan nggak dianggap gitu kan, pakaian pun tidak layak gitu tampil di sebuah perusahaan besar. Ini sih perusahaan magazine ya, majalah fashion magazine ya, berarti harusnya dia mengikuti apa yang harusnya di situ tuh tidak hanya cantik dalam tapi juga cantik luarnya. Selamat siang semuanya, nama saya Kiki Rizkiananda, panggilannya Kiki. Saya bekerja di Bursa Efek Indonesia baru sebulan sebagai sekretaris divisi. Terus alasan saya memilih lingkaran, nggak tahu karena harus memilih di antara gambar itu semuanya lebih milih lingkaran, nggak tahu kenapa. Terus lagu kesukaannya Everything dari Michael Bublé, soalnya aku suka penyanyinya. Oh gitu ya? Karena penyanyinya kenapa? Soal lagunya juga. Jadi bukan karena syair lirik atau punya karangan apa dari lagu itu, tidak ya? Enak didengar. Terus tapi memang pada dasarnya suka sama Michael Bublé-nya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kiki. Terima kasih buat Kiki. Lanjut Robertus. Yang nama saya Robertus Silabako, dipanggil Robertus dan Asli mana Robertus? Asli mana? Jember. Jember. Saya pikir orang Sumatera mana gitu ya. Ya kan Jember. Anak dari Manusa ini. Oke, saya dari PT Bursa Efek Indonesia. Berapa lama tadi? Baru berapa lama? Baru 4 bulan. Sekretaris atau bukan? Bukan sekretaris. Apa tuh? Administrasi divisi. Administrasi divisi. Tapi sadar sekretaris training hari ini ikut gitu ya, sadar ya? Saya pikir salah daftar. Dikirim ke sini, lah ngapain? Aku kadang-kadang menghandle pekerjaan sekretaris juga. Gitu ya. Seperti apa misalkan? Satu dua. Ya pertama menghandle pekerjaan sekretaris menghubungi apa namanya schedule. Oke gitu juga ikut ya. Oke. Dan sekretaris nggak ada badannya itu. Oke. Terus Apa nih? pilih itu kenapa? Kenapa bulan? Saya pikir ada dua hal di terlintas tadi di pikiran saya. Yang pertama, bulan itu melambangkan apa ya? Kehidupan aja, bulan enaknya. Terus yang kedua, alasan kedua, Emang ada hubungan bulan sama kehidupan ya? nah maksudnya kalau di Cina kan mengucapkan bulan itu adalah salah satu hal yang sangat menarik. Oh gitu ya. Itu kan kalau di Cina apa namanya? Filosofi Cina. Gitu ya Bang Kes ya? Alasan yang kedua, Bener ya? Oke. Oh, putus kan? putus ya. Orang Cina. Terus? Alasan kedua sih karena enak gambarnya bisa langsung. Ah, iya. Itu sangat menarik sekali. Lagu yang paling saya suka itu Feel This Moment. Feel This Moment yang Shania Twain itu ya? Hah? Yang mana sih? Pitbull. Oh Pitbull. Oh Dia kan Pitbull. jogetnya seperti. Oh yang ini Christina Aguilera ya? Iya. Oh. Alasannya kenapa? Apa ya? Joget aja, relax aja. Relax ya. Oke, thank you Robert. Tepuk tangan buat Robert. Lanjut. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Firman Hananto dari PT Bursa Efek Indonesia. Saya kurang lebih kerja di Bursa Efek 4 tahun. Oh, wow. Saya administrasi. Lebih lama abang saya. Bang Rahmat. Bang Rahmat sudah paling lama. Posisi saya itu di administrasi juga sama seperti Pak Robert. Kenapa saya ikut ini? Karena emang admin itu tandemnya sekretaris. Ketika sekretaris divisi itu tidak berhalangan hadir. Oke, kenapa saya milih zigzag atau Z itu saya anggap itu bukan zigzag tapi Z. Jadi itu paling terakhir. Makanya saya sih pengen jadi yang terakhir. Filosofisnya tinggi. Kenapa pengen jadi yang terakhir ini? Untuk meminang istri atau perempuan, saya pengen jadi yang terakhir untuk dia. Maksudnya sisa aja gitu. biasanya kalau jangan salah loh, sisa itu sesuatu yang lebih bermanfaat daripada utama. Oke, kenapa terus selanjutnya kenapa saya milih lagu Jangan Letih? Kebetulan saya bisa bermain musik, saya juga punya grup band, kebetulan juga di IDX juga saya ikutan IDX band.
dari zaman awal saya pacaran selama 7 tahun, saya belum pernah membuat lagu, saya belum pernah berdenangkan lagu buat istri saya, dan inilah lagu pertama di pernikahan saya. Nama saya Yuni Ahyani. Ya, silakan. Saya dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati. Saya jadi sekretaris sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. Iya. Oke. Terus kenapa saya milih kotak? Saya suka yang bersudut. Suka yang bersudut. Saya suka mojok-mojok gitu loh. Suka yang bersudut, yang mojok-mojok ya. Kayak perangko contohnya gitu ya. Kayak tadi ya, Bu, kita mojok. Iya. Saya suka yang bersiku gitu, nggak tahu kenapa saya suka yang bersiku. Jadi yang ini sebelah sini bisa dipakai, sebelah sini bisa dipakai, gitu. Lebih fungsional kalau menurut saya. Terus kenapa pilih lagu ini? Itu apa? Bisa dibacakan? Nggak kelihatan dari sini. Judulnya Undisclosed Desire. Undisclosed Desire. Siapa yang nyanyi ya? Muse. Muse. Aduh. Saya suka bandnya. Dan ini lagu favorit saya dari Muse, dari sekian banyak lagunya Muse. Kenapa? Karena saya suka liriknya. Gak nyangka ya, suka sama Muse gitu. Suka liriknya ya. Nanti malam dimainkan gak itu lagi? Enggak. Bukan ini ya lagu? Bukan ini. Bukan. Nanti malam mau dangdutan aja. Oh, dangdutan boleh. Terima kasih buat Pak Yudi, tepuk tangan buat ini. Tepuk tangan dong buat Pak Yudi. Lanjut. Saya Agnes dari Indofood. Saya kerja di situ sudah 22 tahun. Sampai udah bosan ya saya mungkin. Dari masih gadis Ya. sampai sekarang. Sekarang masih berkuliah. Terus pilih kotak karena ya agak rapi aja bentuknya. Terus lagu ini saya nggak spesial banget, maksudnya ya kira-kira ini aja deh tadi gitu. Cinta Taruhanmu mana ya? Lagunya? Kunci. Oh, The Pill. Tuh. Oke, terus buat Agnes. Lanjut. Nama saya Zespi Arisanti, panggilan Zespi. Saya dari PT Pama Persada Nusantara. Saya di situ bagian Sekretaris Finance Division sudah 5 tahun 6 bulan. Gitu. Ini ya. Kenapa pilih segitiga? Karena kalau menurut saya pribadi dari keempat gambar itu yang punya tujuannya itu yang gambar pertama ada proses, ada tujuannya kemana gitu ke atas. Gitu ya. Terus kenapa pilih lagu sempurna? Karena saya kurang nggak begitu suka nyanyi. Cuma itu emang yang saya hafal. Padahal ada ratusan lagu di dunia ini, tapi hafal cuma Saya 10. hafal, lebihnya sih saya hafalnya balonku gitu kan, karena kita bulan ini apa saya hatam saya kalau balonku. Bukan karena ada kisah dari lagu itu? Enggak. Nggak Cuman ada. kalau kata-katanya selain saya hafal ini, saya juga suka dengan kata-katanya menginspirasi apapun gitu untuk setiap pekerjaan itu ya harus sempurna. Oh, terima kasih Mbak Desi. Lanjut. Selamat siang, nama saya Hanum Kartika Putri, dipanggilnya Hanum. Di sini kenapa saya bekerja di PT Bursa Efek Indonesia menjadi sekretaris divisi sudah hampir 7 bulan. Di sini saya kenapa saya memilih Z sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, karena tadi terlintas aja Z dan suka aja bentuknya. Terus kenapa memilih lebih indah? Karena saya suka penyanyinya Adira, suaranya bagus banget, ganteng pula. Oh, yang Big Boss itu ya, Adela ya? Itu Adira ya? Adira itu anaknya Idris itu bukan? Iya, itu suaranya bagus banget dan lagunya juga romantis. Oke, aplaus buat Mbak Hanum. Lanjut. Selamat siang, nama saya Maulana Rizky, biasa dipanggil Mahul. Saya bekerja sebagai asisten administrasi divisi pengaturan dan pemantauan anggota bursa. Bisa diulang nggak? Divisi Pemantauan dan pengaturan anggota bursa. Oke. Terus selanjutnya kenapa saya pilih segitiga? Sebenarnya saya kalau melihat pertama nih segitiga kotak bulat ini identik sama station. Oh gitu ya? Iya. Nah, kenapa nih saya pilih segitiga? Segitiga itu biasanya tuh yang spesial, pencetakan spesial. Oh, Dan gitu. saya juga lebih suka dengan sudut-sudut yang tajam. Wow. Terus
Terus selanjutnya saya pilih lagu Follow You Down, ini dari Z. Saya suka karena lagunya emang lebih banget. Oke. Plus buat Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, biasa panggil Rahmat. Saya bekerja di PT Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya sih kurang lebih dari 10 tahun ya. Sebagai seperti sama seperti Firman atau Maulana, saya sebagai asisten sekretaris divisi. Kenapa saya memilih kontak? Sebenarnya saya artinya gini, saya mau cari artinya saya orang bebas, artinya mau siapapun saya bergaul, tidak membatasi diri gitu kan. Kenapa saya memilih kontak? Ya senang aja. Terus kemudian saya memilih lagu Aku Yang Tersakiti dari Judika. Sebenarnya saya kurang hafal banget ya. Cuma saya senang sama kata-katanya ya, kalau orang bilang pengalaman pribadi lah, pernah kecewa. Sering apa baru sekali? Sering tersakiti. Jadi sebelum saya di Bursa Efek Indonesia itu kebetulan saya bekerja di magazine di Femina. Oh, pernah di Femina ya? Iya. Berarti kurang lebih sama ya? Iya, hampir sama. Dan kebetulan waktu itu saya ada di bawah sekdir. Jadi saya juniornya. Dan bos saya itu benar-benar perfeksionis yang dimana pada saat dia minta A harus udah ada A. Dia nggak mau ada opsi B, C, D. Gimana caranya apa yang dia inginin harus A. Terus misalkan dia kayak mau perjalanan ke luar negeri, semua dari A, B, C, D, Z itu harus sudah ada. Mulai dari peta, mulai dari kondisi cuaca di negara mana yang dia akan datangin, terus gimana dia check-in, udah otomatis, jadi kita udah website check-in duluan gitu kan. Terus keperluan visa mereka apa dia. Bosnya lagi perjalanan kemana, karena mereka maunya ya kayak gitu. Kalau mau udah selesai, harusnya jadwal pesawatnya jam 7 misalnya, karena perkiraan meetingnya mungkin selesai jam berapa gitu kan. Misalnya jam 7 ternyata meetingnya udah selesai. Sampai saya tuh punya kenalan orang Garuda buat ganti jadwal kayak gitu. Paling gampang gitu ya. Biasanya kan kalau bos saya itu kan berhubungan langsung dengan sekretaris divisinya. Jadi mungkin kalau untuk hal-hal yang seperti misalnya untuk fotokopi atau kopi dokumen itu baru ke saya. Jadi ya dari kurang lebih saya bekerja sebagai asisten presentasi itu belum pernah mengalami seperti itu ya. Ya cuma untungnya sekretaris divisi ini orang care gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan ataupun pekerjaan itu mau berbagi. Jadi kejadian seperti ini nggak seperti Anda ya? Itu bagaimana cara mengatasinya gitu? Kira-kira itu gimana? Ini perlu diambil nih ilmunya kan bagi sekretaris yang baru-baru. Silakan. Sama kali kan sudah 20 tahun yang lalu mungkin banyak lupanya sudah ingat. Oh benar. Paling kan ingat aja ya. Tapi awal-awal memang dulu bos kita dulu masih kalem-kalem nggak terlalu itu. Jadi makin kemarin kan dia banyak tuntutan ya. Lebih banyak tuntutan. Kalau dulu masih lebih ke surat-suratan apa gitu. Oh yang basic gitu ya. Iya. Oke. Kalau kesini sekarang bosnya makin canggih juga, permintaannya makin banyak, terus kita punya pabrik juga makin gede. Menurut kelompok kami, Andrea itu ulet. Satu ulet. Terus kedua cekatan. Jadi dia kan cepet gitu. Terus responsif atau cepat tanggap sama ya cekatan. Jadi dia tanpa si bosnya menjelaskan panjang lebar, dia udah tahu apa mau bosnya gitu. Terus komitmen, pantang menyerah, profesional. Terus kalau Mirandanya perfeksionis, tegas, egois, cuek, arogan. Perfeksionis, tegas, egois, cuek, arogan. Kok ada bagus-bagusnya? Perfeksionis. Cuma satu ya. Tegas sebenarnya sih kan positif, negatif juga kan. Tegas ada baiknya, ada buruknya. Pekerja keras. Oke. Miranda? Kalau Miranda tuh perfeksionis, workaholic, keras kepala, pintar sama egois. Keras kepala, pintar, egois. Tanya keras kepala dari mana? Keras kepala itu kalau kita melihat sih lebih kepada kalau misalkan dia bilang A, ya sekretarisnya nggak bisa bilang mau ngomong nggak kayak pesawat lah contohnya, nggak bisa, cuacanya lagi, dia nggak mau ada opsi lain sih. Menurut saya itu keras kepala. Jadi gimana caranya dia bisa balik dan ketemu
Dia kan sebenarnya sudah punya sekretaris sebelumnya ya, dia sudah punya PA sebelumnya gitu. Dan biasanya kalau bos itu sudah punya satu PA, dia akan lama gitu untuk beralih ke, apalagi ibaratnya dia itu belum tahu apa-apa, masih junior gitu. Cuman dia mau menilainya itu secara objektif gitu, walaupun baru dia tetap bisa gitu. Jadi kita tadi ngeliatnya gitu, dia nggak semata-mata apa-apa Emily yang pertama gitu, dan dia bisa mengakui kalau Andrea itu mampu. Bisa. Karena kan tadi dia sempat mikir dia mau naruh kemana nih guys ya. Karena berarti kan dia sudah mengakui kalau si junior ini bisa. Tepuk tangan buat kelompok Jakmi. Yang sama-sama kita dengar adalah si Andrea itu pertama yang kita setuju yang sama tadi adalah pekerja keras, betul? Kemudian pantang menyerah, kreatif, smart, apalagi tadi cepat belajar, ya kan? Terus profesional gitu kan? Satu lagi tadi apa? Time management, itu nanti kita bahas setelah ini ya. Oke. Karena itu saya juga menulis sebuah buku yang judulnya Build the Best of Your Life. Jadi bagaimana memaksimalkan diri kita nanti kalau sudah sampai jam 5 nanti rasanya gue pengen tahu lebih banyak lagi. Saya sudah selesai waktunya, jadi mungkin buku menjadi penghubung kita. Pendidikan formal saya dari ITB, Fisika Teknik. Tapi kemudian dalam pekerjaan saya bekerja di pabrik pesawat terbang. Dulu IPTN namanya, sekarang Dirgantara Indonesia. Lalu di pabrik IC, lalu di pabrik printer Epson, lalu di pabrik komputer Acer. Dari engineer lalu jadi manajer, dan saya merasa pengetahuan teknik saya mungkin hanya terpakai 5%. Yang 95% apa? Bagaimana berkomunikasi, bagaimana self-management, jangan emosi, jangan frustrasi. Cina akan menjadi negara pertama yang berbahasa Inggris terbesar. Karena itu presentasi saya banyak bahasa Inggris, saya pikir sekalianlah kita belajar. Selama presentasi ini, ada 60 bayi lahir di Amerika, 244 di Cina, 351 bayi, dan mereka itu akan menjadi saingan buat anak-anak kita. Sudah 30 detik, masih ada 30 detik lagi. Sekarang lanjutkan tapi dengan tangan kiri. Ganti tangannya ya. Dengan tangan kiri ganti. Coba kasih angka di belakangnya. Kalau 1 tidak ada stres sama sekali, kalau 10 sangat stres, kira-kira penyebab yang tadi Anda tulis itu dapat angka berapa? Tetap tegak, jangan. Coba kita berdiri semuanya. Saya harap ini salah satu latihan yang bisa bermanfaat buat Anda. Tarik nafas tadi. Badan tegak, keluarkan dengan tenang dari hidung. Badan posisinya, posturnya tetap dijaga, bahunya datar, badannya tegak, paru-parunya maksimal. Jadi ketika udara diserap ke dalam, diserap oleh darah, dibawa ke otak, kita bisa berpikir lebih baik. Gak boleh saling mencontek. Jadi jawabannya keyakinan masing-masing ya. Oke, siap? Siap? Soal nomor 3. Jika dijumlahkan, berapakah putra Presiden Indonesia yang ke-7 dan putra Presiden Amerika yang sekarang? A. 2, B. 5. Soal nomor 4. Pemeran utama film The Hunger Games ini memenangkan penghargaan Academy Award sebagai Best Actress dalam perannya di film Silver Lining Playbook. Siapakah nama artis tersebut? A. Jennifer Aniston, B. Jennifer Lawrence. Waktu sudah habis Pak Hanafi. Kita cek jawabannya ya. Kalau benar dengan jawaban dengan soal saya berarti dapat tambahan 1 bintang. Nanti silakan dituliskan di atas. Nomor 1, saya ulang ya. Pemenang Nobel tahun 2014 Malala Yousafzai. Dari mana? Jawabannya B, Pakistan. Yang benar tambahkan 1 bintang di atas. Yang besar. Yang besar. Semangat ini modal kita. Setelah semangat kita perlu cita-cita. Bisa lompat-lompat supaya badannya tegak. Oke, sukses buat Anda ya.
aku datangi, hanya aku hidup ini. Seluruh cinta aku jalani, hanya cintamu yang ku jalani. Jangan lebih mencintai. Minta diceraikan, sirahku saiki wis mumet. Sudah digoreng on the floor. Yang dapat merombak Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Satu bintang, tepuk tangan. Kita akan bermain game kompetisi namanya rolling. Tapi pada saat bertukar posisi nanti, orang pertama harus memberikan bola kepada orang kedua dari atas. Bisa dipraktekkan, cuman jangan lihat dulu aja. Orang dua nangkep, tangkap darah, tangkap. Ya, ambil, itu diambil. Pastinya dengan catatan gambar itu atau foto itu dia telah diindeks oleh Google. Jadi misalkan kalau kita punya foto di Facebook, Klik, kemudian pilih salah satu seperti ini. Saya sederhana aja. Selamat ya buat kelompok bebek. Selamat. Dibagi rata, jangan saling berebut ya, hati-hati di jalan. Tugas seorang Miss Secret Camp itu seperti duta dunia. Tapi kalau duta dunia kan menyuarakan perdamaian, kalau ini menyuarakan harus ikut lagi Secret Camp berikutnya gitu. Kita lihat siapa yang akan diberikan mahkota oleh Virgo. Dalam waktu 2 detik kan sudah ada hasilnya. 1, 2, tangan. Ternyata Miss Kiki yang menangkan sebagai Secret Camp. Pak, silakan. Jatuh. Digandeng. Oke, berikan aja kepada Miss Kiki. Jangan dilihat dari kisahnya ya. Wah, ini sih harus dilihat, nggak boleh nggak dilihat hadiahnya. Terima kasih semuanya atas perhatian, atas atensinya. Hadiah diberikan kepada Miss Kiki. Nah, bagi Kiki, foto dulu. Oke, ya. Sekali lagi applause. Terima kasih kepada Secret Camp, kepada BI, teman-teman BI, teman-teman dari perusahaan lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya selama 2 hari ini. Terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang diberikan oleh para pemateri, sangat bermanfaat. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di kantor masing-masing ya. Ya, sekian. Assalamualaikum. Saya dari PT Alaman Indonesia, mewakili panitia, Pak Heri Supriyadi dan rekan-rekan yang lain mengucapkan terima kasih atas partisipasinya selama 2 hari ini. Sukses buat kita semuanya dan aplaus buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.